Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mauna Qurratul Ain, mahasiswi profesi nurse dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu masalah psikologis, yaitu keputusasaan. Keputusasaan sendiri diartikan sebagai perasaan seseorang yang melihat keterbatasan atau tidak adanya pilihan dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa tanda dan gejala yang akan muncul pada seorang individu yang mengalami putus asa. Seperti individu akan mengungkapkan tentang kehidupannya yang tanpa harapan dan terasa hampa. Sering mengeluh dan nampak murung. Individu akan nampak kurang bicara atau tidak mau bicara sama sekali. Akan menunjukkan kesedihan, menarik diri dari lingkungan, kontak mata yang kurang. Individu juga akan menunjukkan gejala fisik kecemasan, akan mengangkat bahu, tanda masa bodoh, akan mengalami penurunan selera makan, peningkatan waktu tidur, penurunan keterlibatan dalam perawatan, dan yang terakhir, individu akan bersikap pasif dalam menerima perawatan. Teman-teman, sebenarnya apa penyebab keputusasaan itu dapat terjadi pada seorang individu? Jadi, keputusasaan itu akan muncul ketika seorang individu mengalami kejadian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, keputusasaan akan muncul ketika individu tidak dapat menerima kenyataan yang ada. Ketika individu ketakutan menghadapi hari esok setelah apa yang terjadi. Keputusasaan akan muncul ketika individu mengalami kegagalan berulang kali dalam hal yang serupa. Tidak adanya rasa percaya diri. Ketika individu melakukan kesalahan fatal yang seolah tidak dapat diperbaiki. Penyebab keputusasaan yang lain adalah ketika individu mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh atau sakit yang berkepanjangan. Teman-teman, selain kita memahami penyebab dari keputusasaan, kita juga harus memahami akibat dari keputusasaan tersebut. Yang pertama, akan muncul rasa stres, depresi, galau, sakit yang tidak kunjung sembuh, pola hidup yang tidak benar. Kemudian, akibat yang selanjutnya adalah kehilangan kesempatan. Karena saat kesempatan itu datang, individu sibuk dengan rasa putus asa yang ada. Yang selanjutnya adalah trauma. Individu tidak lagi memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan hal yang sama karena takut akan mengalami rasa putus asa untuk yang kedua kalinya. Kemudian akibat yang selanjutnya adalah gila. Akibat ini adalah akibat jangka panjang yang umumnya terjadi pada sebagian orang. Kemudian yang selanjutnya adalah sakit. Sakit ini akan terjadi dengan diawali individu yang makan tidak teratur, tidur terlalu larut, beban pikiran yang berlebihan. Dan akibat yang terakhir adalah kematian. Beberapa orang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Tidak hanya karena rasa sakit yang berkepanjangan, namun juga karena faktor psikis yang berlebihan. Teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana upaya dalam mengatasi keputusasaan yang terjadi. Yang pertama, teman-teman cobalah untuk bersyukur dan berdoa. Kemudian yang kedua, jangan mudah mengeluh. Karena orang yang sering mengeluh hanya akan membuat kita akan menjadi mudah menyerah. Yang ketiga, bangkit dan mengumpulkan semangat.
Yang keempat, yakin. Jadi yakinkan diri Anda bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Yang kelima, jika dengan cara meyakinkan diri sendiri tersebut belum menghilangkan rasa putus asa, maka cobalah Anda untuk berbagi keluh kesah dengan teman, keluarga, sahabat, atau orang yang Anda percaya. Dan yang terakhir, untuk keluarga, tumbuhkan harapan positif pada mereka yang mengalami putus asa. Dukung dan latih mereka untuk mengembangkan kemampuan positif yang mereka miliki. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.